الفاتحة بالقبول وتمام كل سل ليل خير المأمول وبرأ من اللوم والفضل وإلى حضرة سيدنا رسول صلى الله عليه وآله وصحبه الكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل إلى الإمام المؤلف رحمه الله تعالى، وأدام النفع به وببركة علومه في الدارين آمين. قال: ويبادر من مر بفائت وجوبا in fata bila udhr, dan menyegerakan man oleh orang marra yang sudah lewat tuh, sebutannya tuh orang Islam mukallaf yang suci, dia tuh orang itu. Jadi menyegerakan dia bifaitatin dengan sholat-sholat yang luput yang dia nggak kerjain tuh, wujuban hal keadaannya wajib. Dia wajib menyegerakan ya untuk mengkodok sholat-sholat yang luput, yang ditinggalkan. Subuh kesiangan pokoknya, nonton bola mulu, punya kesiangan, segera dia mesti apa? Mesti kerjain. Kesiangan mulu, ya kan? Santri kesiangan mulu subuhnya. Ada yang begitu di sini ada? Subuh di masjid itu tuh berjamaah. Kesiangan malu yang ngaji kitab, gede-gede tinggi-tinggi subuhnya kesiangan. Ya kan? Begitu bangun wajib segera dia mengqadha yang luput. In fata bila udrin, jikalau luput ya sholat yang luput itu sifat itu bila udrin tanpa udzur. Luputnya tanpa udzur. Ya tadi tuh tanpa udzur, nonton bola gitu gak sembahyang, ya kan? Nonton bola gak sembahyang, mancing gak sembahyang, itu kan luputnya karena gak udzur itu. Nah kalau begitu keadaannya wajib segera mengqadha, gak boleh tunda-tunda tuh, dosa nih ya, wajib nih. Tantaran gak boleh ya, bukan tantaran, segera dia mengqadha. Karena luputnya itu dia nggak ngerjain karena dia apa? Tanpa udzur. Lain halnya kalau udzur, ya nggak, apa dia lupa, apa dia apa namanya ketiduran nggak sengaja gitu ya. Itu lain soal itu. Wa yalzamuhul qadha'u fawran, maka melazimkan dia, mengharuskan dia tuh siman itu mengqadha salat-salat yang luput itu buat fardu fawran, dengan segera, keadaan segera. Qala syekhuna, kata guru kami Ibnu Hajar, ya gurunya pengarang nih, Abdul Mu'in. Syekhuna tuh Ibnu Hajar, Ahmad bin Hajarin, Ahmad bin Hajar rahimahullahu ta'ala
Walladhi yadharu annahu yalzamuhu sarfu jami'i zamanihi lil qada'i ma ada ma yahtaju li sarfihi fi ma la budda lahu minhu. Walladhi yadhhar, dan yang zahir, yang kuat, ya menurut pendapat beliau nih Ibnu Hajar, yang dikuatkan oleh Ibnu Hajar, annahu, bahwasanya yalzamuhu, bahwasanya keadaan, yalzamuhu, melazimkan dia, si man itu tadi tuh, si man marra, sarfu jami, menggunakan semua waktu-waktu dia tuh lil qadha, untuk mengqadha. Ya, ada waktu kosong qadha terus. Itu yang utama tuh. Ya, dikuatkan oleh Ibnu Hajar. Ma ada ma yahtaju, selain apa yang dia butuhkan, bisarfihi, untuk menggunakan waktu itu, fima la budda lahu, pada sesuatu yang dapat tidak baginya, minhu, dari waktu itu. Kalau dia mesti nyari duit, kalau nggak nyari duit nggak makan dia, benar nggak? Nyari duit dulu dah. Tapi nyari duit, ya kotor lagi tuh. Atau dia tidur gitu, ya istirahat. Ya enggak? Ngantuk banget masa musuh bayang, tidur dulu. Nah, tidur tuh malah budalahu tuh. Ya kan? Sesuatu yang dapat tidak, minhu tadi itu siman dia. Fima, pada sesuatu la budalahu, yang dapat tidak lahu baginya tuh. Lahu bagi siman dia. Minhu, daripadanya, mau balik ke mak tuh. Seperti tidur, nyari nafkah, gitu kan? Itu la budalahu minhu, sesuatu yang dapat tidak bagi si man itu, minhu, daripadanya, dari siman tadi itu, dari nafkah. Itu mau nggak mau dah, ya nggak, selebihnya dia wajib mengqadha tuh. Kali gitu dia mancing nggak boleh, mancing wajib apa, ya kan? Kali dia main karambol apa nggak boleh, dia mesti mengqadha terus. Kalau nggak begitu dosa dia. Ya, itu pendapat Ibnu Hajar. Rifi mala budda lahu, ya selain apa yang tak dapat tidak bagi dia, si man tadi, minum, daripadanya tuh, dari mak. Ya, beda cari nafkah gitu ya, maknya tuh. Kemudian tidur, ya masih tidur ngantuk ya. Wa annahu yahrumu alaihi tatawwu, bahwasanya haram bagi dia itu mengerjakan ibadah sunnah, nggak boleh. Sembahyang sunat nggak boleh, haram itu. Jadi haram yang sunat. Paham ente? Orang punya kotor ya, kotor. Sembahyang tarawih punya apa? Kalau haram, ya kan? Lalu bagaimana? Ya udah sembahyang kotor aja udah, nggak usah sembahyang tarawih. Orang kemana dia kagak sembahyang, yang preman dia, ya nggak? Preman pasar mau sembahyang, ya kan? Kang kuli panggul nggak boleh ibadat ya, katakan tobat ya, ya kan? Ya tobat. Maka tuh kerjaan yang pertama kali yang harus dikerjain, dia wajib mengqadha sembahyang yang pernah tinggal di masa lalu. Berapa tahun dia tuh, ya kan? Hitung aja dah. Ya, jadi di sini bilang kagak boleh kerjain sembahyang sunat. Kalau ninggalinya tadi tuh, ya kan, tanpa udzur. Kalau ninggalinya udzur, dia boleh nyantai, ya, tatar aja dah, nggak apa-apa. Tapi kalau tanpa udzur, segera dia mesti tunaikan yang qadha itu, nggak boleh dipakai waktunya untuk sembahyang sunat. Ya kan, dulu guru kita nih, Allah yarham, sampai azan, waktu masih muda-muda nih, dia ikut sembahyang sama gurunya tuh di situ tuh, di ada kota itu ya. Beliau masih punya anak satu, ya, masih punya anak satu. Kata gurunya nih, guru beliau nih, ya kita nggak sembahyang taraweh, kita sembahyang qadha. Sembahyang qadha tuh, kayak orang bener aja taraweh, ente utangnya masih banyak, ya nggak? Gak usah sedekah, zakat yang penting, ya nggak ya? Atau bayar utang,
Utang kan wajib tuh. Jadi itu selama beberapa tahun beliau itu mengqadha sembahyang apa? Sembahyang 5 waktu. Diurut aja tuh. Habis Isya kan ya. Bisa berjamaah subuh, zuhur, asar, maghrib. Seharga itu tuh, seharga sembahyang tarawih. Paham nggak? Orang awam mana mau mikir-mikir gituan ya, nggak tahu kalau kewajiban bagi dia tuh. Selama bertahun-tahun tuh, kiainya begitu. Gimana awamnya? Kiainya mengqadha. Tahun pertama, tahun kedua, terus tahun ketiga. Pas terakhir tuh udah 5 tahunan gitu ya, kata gurunya nih kayaknya kita utangnya udah lunas nih. Itu. Nah sekarang kita tarawih dah. Gitu. Aduh, sekarang kita bertarawih. Ya. Kalau kita kan udah tarawih aja ya, udah gaya banget. Ya kan? Bayang tahajud, subuhnya kesiangan. Ya. Bayang tahajud subuh kesiangan. Ya nggak usah tahajud, yang penting subuh di waktunya tuh kerjain. Ngejar yang wajib dulu. Intaha qaulu Muhajjat. Wa yubadiru bihi nadban in fata bi udri. Dan menyegerakan tuh man marra tadi tuh bihi dengan mengqadha sembahyang yang luput itu, bihi itu bi qadha'il faid ya. Bihi bi qadha'il faid, mengqadha sembahyang luput nadban hal keadaan sunat, enggak mesti segera. Ya, infata bila udri. Jika luput sembahyang luputnya itu dengan sebab udzur. Kalau udzur nyantai aja. Ya kan, kapan dia mau tuh dia mengqadha enggak apa-apa. Tapi sunatnya segera juga tuh. Enggak, afdolnya segera juga. Ya kan? Tapi enggak wajib nih. Afdolnya segera juga. Nyantai ya boleh juga sih, tapi disegerakan lebih afdol. Karena umin lam yata'adda bihi. Contohnya seperti orang tidur yang tidak melampaui batas seseorang itu dengan tidurnya. Ya, contohnya tuh kalau udah azan dia tidur, betul nggak? Azan zuhur dia tidur, emang sering ngantuk-ngantuk gitu. Pas azan ngantuk dah, dia tidur. Ketika dia tidur tuh mau tidur, dia punya zon, ini bakalan bangun jam 4 bakalan nih. Tuh, itu namanya tuh melampaui batas. Kecuali dia zon atau yakin dia bakal bangun, masih waktunya tuh jam 2:30 dia bangun. Tahu dia, itu pun makruh tidurnya tuh, udah masuk waktu. Ya. Jadi kalau dia tidur udah azan dia tidur dan dia zon, apalagi dia yakin bahwa dia bakal bangun ntar jam 4 jam 5 dia kan lewat zuhur tuh, betul nggak? Ya. Itu kalau itu sengaja namanya itu. Kalau yang begitu tuh wajib fauron tuh. Wajib fauron. Tapi kalau nggak melampaui batas ya, jadi dia mengqadhanya tidur jam sebelum zuhur dia tidur. Gitu ya. Atau dia tidur nih ya. Tidur begitu azan dia tidur. Tapi dia udah biasa bangun tuh jam 2:30, betul nggak? Nggak kebablas. Ya, itu nggak tadi tuh, karena memang kebiasaannya dia udah bangun 2:30 atau jam 2. Tapi kalau dia yakin atau dia bakal bangun jam 4, itu namanya sengaja, namanya mutahaddin, sampai batas. Atau tidur sebelum waktunya, sebelum zuhur, jam 11 tidur, kebablasan mau jam 4, itu nggak mutahaddin tuh, paham nggak? Nggak mutahaddin. Nah nanti dia mengqadhanya boleh nyantai, itu ya berlambatan. Paham tuh? Wa nisyanin kadzalika, dan lupa seperti itu juga.
lupa yang tidak melampaui batas. Emang lupa sama sekali, ya kan? Dari pagi bikin kandang ayam kotak-kotak sampai asal. Lah iya belum sembahyang ini ya. Suka begitu kan ya? Itu namanya nggak muta'addin tuh. Nggak muta'addin. Ya belum zuhur, belum asar, belum sembahyang tuh kasih kan. Aki-aki biasanya begitu tuh. Ya kan rumah nggak dekat masjid, nggak dekat musola. Jadi dia memang sengaja lupanya itu tidak melampaui batas. Ada juga lupa yang melampaui batas. Ya, dia lupa dia ngerjain perbuatan yang mau dimakruhkan. Keasikan main catur. Betul nggak? Keasikan main gaple, itu kan makruh tuh, main catur. Main gaple kasih. Dia lupa, harus sembahyang. Nah itu sengaja tuh, namanya muta'addin tuh. Karena ngerjain sesuatu yang dimakruhkan. Paham kan deh? Ya. Jadi kanaumin lam yata'adda bihi wa nisyani kadzalik. Seperti tidur yang tidak melampaui batas dengan tidur itu, dan lupa sama juga seperti itu yang tidak melampaui batas. Nah kalau tidak melampaui batas, tetap dia wajib mengqadha, tapi enggak segera, betul enggak? Boleh tantaran udah, nggak apa-apa. Wa yusannu tartibuhu al-faiti, dan disunahkan mentertibkan urutannya al-faiti, salat yang luput itu tuh, yang dia qadha itu. Fayaqdi subha qabla dhuhri, maka dia mengqadha subuh sebelum zuhur. Subuh dulu baru zuhur. Kalau ngacak ya enggak apa-apa sih. Abdullah berurutan subuh, zuhur, asar gitu ya. Tertib itu. Wahakadha ya. Dan demikian tuh. Terus tuh. Tertib berurutan tuh, ikutin waktunya. Wa taqdimuhu ala hadiratin, dan disunahkan mendahulukan ala hadiratin, sembahyang hadirah yang adaan, yang tunai, yang pada waktunya. La yakhafu fautaha in fata bi udrin wa in khashiya fauta jama'atiha 'alal mu'tamadi. Jadi disunahkan mendahulukan sembahyang hadir dulu. Dia punya dua nih, ada qadha, ada hadir, betul enggak? Hadir itu pada waktunya tuh. Maka dianjurkan, disunahkan mendahulukan yang hadir, yang adaan ketimbang yang qadhaan, yang faid. Jadi mendahulukan yang faid dulu ya. Yang faid dulu baru yang hadir, betul enggak? Apa ya teh? Wa taqdimuhu ala hadiratin, dan disunahkan mendahulukan yang luput atas sembahyang yang hadir. Yang hadir pada waktunya nih. Yang qadha dulu tuh. Ya enggak? Yang zuhur nih. Apa zuhur? Apa tadi subuh? Yang belum sembahyang ini. Ya kan? Dia kebablasan. Kalau yang sengaja sih mesti segera itu. Dia enggak sengaja nih. Betul enggak? La yakhafu fautaha, yang tidak khawatir dia keluputannya yang hadir itu. Sekira-kira kalau dia dahulukan yang faid, yang adaan masih pada waktunya dikerjain. Betul enggak? Jangan sampai yang dahuluin yang adaan, ntar yang faid, yang adaan waktunya habis. Enggak boleh begitu. Amin deh. Ya. La yakhafu fautaha, yang tidak khawatir dia keluputannya itu yang hadirah. In fata bi udin, jika dia luputnya itu karena udzur. Kalau enggak udzur mah segera yang itu dulu tuh, yang luput dulu. Betul enggak? Ya syaratnya ada nih. Satu, dia tidak khawatir luputnya tuh yang adaan, yang hadirah. Itu pun juga yang luput karena udzur. Ya kan? Dia subuh kesiangan nih. Pas bangun-bangun udah jam 8. Jarang-jarang yang begini, sakit itu ya, sakit luar biasa.
Ya, jam 8 nggak ada yang bangunin. Nah, bagaimana tuh? Itu kan namanya udur tuh, pada sakit itu ya. Mau obat kali, nggak ada yang bangunin. Itu dia mengkodonya boleh antaran tuh. Tahu tuh? Ya, seandainya kata masuk pada zuhur nih, zuhur ya, tetap tuh disunahkan kodok subuh dulu tuh. Paham nggak? Disunahkan subuh dulu. Baru zuhur yang punya waktu tuh. Itu pun dengan syarat dia tidak takut luput sembahyang hadir, artinya waktunya masih luas. Ya enggak? Bisa atur tuh, waktunya masih luas. Andai kata dia ngerjain yang pahit subuh tadi, zuhur tetap dikerjain pada waktunya. Infata bi'udhin, jika luput itu sembahyang tadi itu dengan sebab udzur, diboleh tuh. Dengan sebab udzur. Kalau nggak udzur sih, mesti yang udzur duluan tuh. Wa in khasyiya fautu jama'atiha. Sekalipun dia mengkhawatirkan fauta, keluputan jamaahnya tuh yang hadir tadi, alal mu'tamad, berdasarkan kaul yang mu'tamad. Gak apa-apa luput jamaah, ya kan? Abdolan mana tuh? Abdolan mendahulukan yang faid, mendahulukan yang faid atas yang hadirah. Tapi dengan syarat tadi tuh, karena udzur faidnya dia tidak takut waktunya habis yang hadir, apa dia? Ya, sekalipun dia mengkhawatirkan keluputan jamaah yang hadirah menurut pendapat yang mu'tamad. Begitu masuk ke zuhur ada jamaah situ, bagaimana tuh? Ya kan? Apa namanya, ada orang mau ini, udah kumpul-kumpul itu ya, kumpul-kumpul, kita masuk, udah kita jangan sembahyang sunat, sembahyang qadha aja tuh, ya kan? Sembahyang qadha, walaupun nanti kita khawatir keluputan jamaah. Wa idza fata bila udrin, dan jikalau orang luput sembahyang itu, yang luput tadi itu tanpa uzur tadi tuh, ya nonton bola gitu ya, terus sembahyang, fayajibu taqdimuhu 'alaiha, maka wajib mendahulukan si faid atas yang hadirah. Ya enggak? Enggak boleh tuh, enggak boleh yang hadirah dulu, yang faid dulu, karena ninggalin sengaja dia tuh. Amma idza khafa fautal hadirati bi an yaqa'a ba'daha wa in qalla kharijal waqti fayalzamuhu al-bad'u biha. Adapun jikalau dia mengkhawatirkan luput sembahyang hadirah yang adaan tuh, sembahyang dua nih, ada qadha ada adaan. Kalau dia khawatir keluputan sembahyang hadirah yang adaan, bagaimana suaranya tuh luput itu? Bi an yaqa'a, bahwa jatuh ba'dha sebagian yang hadirah, wa in qalla, sedikit pas rakaat itu ya, udah dapat 3 rakaat ya, udah azan habis waktunya ya, kamu sedikit rakaat itu kan, atau tinggal mau salam lagi udah azan, bener nggak, habis waktunya tuh, kharijal waktunya, kasusnya begitu tuh, fayalzamuhul bad'u biha, maka melazimkan dia memulai dengan yang hadirah tuh. Sekali waktunya sempit, bener nggak? Ya sempit nih, ya sempit nih, kalau kita ngerjain yang fotoan nggak cukup nih buat adaan, bener nggak? Dapat sih cuma 3 rakaat, serakaatnya udah adzan dan asar, bener nggak? Ya begitu. Jadi semuanya tuh kalau mau ngerjain yang faid duluan, yang adaan tetap dikerjain pada waktunya, yang sampai ya yang serakaat atau kurang dari serakaat udah keburu habis waktunya gitu ya, udah adzan, udah pindah waktu sembahyang. Wa yajibu taqdimu ma fata bi ghairi udrin ala ma fata bi udrin wa in fuqidat tartibu. Dan wajib mendahulukan apa yang luput, sembahyang luput bi ghairi udrin, tanpa udzur. Wah, ini enggak udzur nih kalinya nih, nggak ada halangan, syaratnya itu.
alama fata, atas apa yang luput karena uzur. Ya kan, dua nih, ini luput karena uzur, ini kagak uzur, ya kagak uzur duluan tuh didahulukan. Paham nggak? Bahaya ini, dosa tuh dia tuh. Apa dia mati, betul nggak? Nah, mati maksiat itu. Wa in fuqidatan, sekalipun nggak ada tertib. Tertibnya kan dohor sama asar. Dohor dulu, baru asar. Di asar dulu, karena asar ninggalinya ini nih. Apa namanya? Sama uzur, betul nggak? Asar dulu dah, dohornya kemudian. Kalau dohor kan ada uzur ninggalinya. Paham kan teh? Ya. Li'annahu sunnatun. Ya. Karena tertib itu sunat hukumnya. Wal bidaru wajib, dan menyegerakan tuh mengkodok yang faid yang tanpa uzur wajibun hukumnya wajib gitu ya. Wa yundabu ta'khirur rawatibi anil fawaiti bi udrin, dan disunahkan mentakhir sembahyang rawatib ngobrol ba'diyah tuh, tunda sunnah mentakhirkan anil fawaid daripada sembahyang-sembahyang yang luput diuji dengan uzur. Jadi dia dulu tuh utamakan yang kodokan dulu, ya enggak? Yang mengkodok yang luput dengan uzur. Paham tuh ya? Ini kan wajib juga namanya nih, betul enggak? Cuman enggak segera sih. Jadi kalah tuh yang ini, yang rawatibnya kalah, tunda. Rawatib belakangin, didahulukan yang sembahyang yang luput, yang harus diqadha tuh, yang ditinggalin dengan sebab uzur. Wa yajibu ta'khiruha 'anil fawaiti bighairi udrin, dan wajib mentakhirkannya rawatib itu daripada sembahyang yang luput-luput itu yang disebabkan tanpa uzur. Nah, kalau itu sih wajib itu ditakhirkan rawatib. Ya kan? Dia punya utang itu ya, tadi subuh nih. Emang kebiasaannya telat mulu dia. Mau jam 9 belum sembahyang juga dia. Ya kan? Pas ingat-ingatnya dia mau sembahyang, mau zuhur gitu ya. Mau zuhur, azan. Ya, qobliyahnya lewatin itu. Betul nggak? Bayang subuh dulu tuh yang wajib ada. Kapan qobliyahnya? Ntar habis sembahyang zuhur. Kan masih adaan tuh. Ya. Tanbihun, ini sebuah tanbih. Man mata wa alaihi salatu fardin lam tuqda wa lam tufda'an. Barang siapa yang mati dan ada kewajiban baginya salat buat fardu. Ini orang kalau sembahyang, dia mati. Ya, punya utang itu. Ya, nah kalau begitu lam tuqda, maka tidak dikodokkan tuh bayangnya. Walam tufda anhu, dan tidak difidyahkan dari orang itu. Ya udah aja lewat. Betul enggak? Paham enggak teh? Nanti yang kodoin siapa? Ya saudaranya, kerabatnya. Ya kan? Ya sembahyang kan ibadah badaniyah itu, enggak bisa diwakil-wakilin gitu sama orang. Nah, ini pendapat yang mutamat nih. Ya. Lam tuqda wa lam tufda anhu. Tidak dikodokkan sembahyang itu, tidak dibayar fidyah untuk orang itu. Nggak kayak puasa. Kalau puasa kan dihituin tuh, dikodokin. Paham kan teh? Orang tua kita di puasa punya utang nih. Dia meninggal, dia punya utang. Kita anaknya boleh mengkodokin, boleh puasain buat orang tua kita. Paham dia? Atau kalau kita nggak mau, kita kasih fidyah aja udah. Ah, puasa gue capek dah, lapar. Ya puasa tumut dah buat orang tua kita. Ya nggak? Boleh pilih itu. Soalnya nggak bisa begitu. Wa fi qaulin, dan satu kaul mengatakan, kaulin ya, ada kaul mengatakan innaha tuf'alu anhu, bahwasanya dikerjakan untuk sholat atau fidyah tuh anhu untuk orang itu yang mestinya tanggungan sembahyang tuh.
Ausa biha, apakah dia berwasiat dengannya tuh, dengan sholat itu atau fidyah tuh, amla atau tidak. Kaul tuh. Hakahul Abbadiyu, mengikatkan pendapat ini oleh Abbadi an Syafi'i, dari Imam Syafi'i. Ya khabarin fihi, karena ada hadis padanya tuh. Wa fa'ala bihi subkiyu an ba'di aqaribi, dan memperbuat dengan ini nih, mengqadai sembahyang nih oleh Imam Subki untuk sebagian kerabat-kerabatnya. Dia tahu tuh kerabatnya yang sembahyang, dia meninggal, dia qadain tuh. Wah, ya usolli fawzuri an bulan, ya kan? Wah, Akbar. Ya, ya kalau dia nggak qadain, dia fidyah, nggak apa-apa. Fidyah sholat, ya kan? Fidyah sholat. Di kampung masih ada tuh fidyah sholat. Kalau yang mau tamat nggak ada fidyah sholat, ada nggak? Nggak ada. Hifdzul qaulin tuh dikerjain juga. Kalau dia ada kaul juga, jadi boleh diqadai sembahyangnya atau difidyahkan untuk orang yang ninggalin sholat, nyusulin. Ya, jadi Imam Subki ini tokoh nih, kalau Imam Syafi'i, dia mengqadhakan sholat-sholat yang pernah ditinggalkan oleh kerabatnya. Jadi itu aja kira-kira dah, betul nggak? Paham ya? Kalau nggak mau diqadhain, dia bayar fidyah. Kalau puasa kan fidyah tuh. Wa yu'maru dzu siba zakarun aw unsa, dan diperintah anak kecil zakarun aw unsa, laki atau perempuan, mumayyizun, yang udah tamyiz, sudah ngerti, bi ansara ya'kulu, oh jadilah tamyiz itu ya'kulu, udah bisa makan, wa yashrabu wa yastanji, bisa cebok wahdahu sendirian, makan sendirian, cebok sendirian, itu namanya tamyiz tuh. Wa yu'maru ayyajibu, artinya wajib, ala kullin, atas masing-masing, min abawaihi, dari ibu bapaknya, wajib tuh, wajib al kifayah. Ya, kalau ibunya nyuruh, bapaknya gugur kewajiban. Kalau bapaknya nyuruh, ibunya gugur. Kalau dua-duanya nggak nyuruh, dua-dua dosa tuh. Ya, bagusnya dua-duanya nyuruh. Bayang lu tong, TV mesti nyala, matiin. Main HP, ambil HP-nya. Kasih ini peraturan di rumah dia. Disiplin. Wain ala, walaupun ke atas, bapak kakek itu ya, ibu nenek. Sumal wasiji, kemudian orang yang diwasiatkan, wajib juga tuh, pemerintah. Wa ala maliki rokik, dan juga wajib bagi orang yang memiliki budak, an ya'murohu. Nah, dia tuh orangnya tuh, orang tua, ibu bapak, orang yang diwasiatkan memiliki budak, wajib memerintahkan tuh anak kecil, tamyiz, biha ay bis sholati, mengerjain sembahyang, walau qadha, sekalipun qadha tuh kerjain tuh subuh kesiangan, ya. Wabi jami'i syurutiyah, dan semua syarat-syaratnya, wudu, tutup aurat, ya kan, dan kiblat, disaba'in, ya. Ya, anak yang umur 7 tahun. 7 tahun. Kalau 7 tahun wajib diperintah. Bayang loh, kalau di bawah 7 tahun belum wajib orang tua. Paham enggak? Ya kan, mulu awladakum bis-sholati wa hum sab'u sinin, perintahkan anak sembahyang pada tuh anak umur 7 tahun. Ayo ba'da sab'in minas sinin, setelah 7 tahun daripada umur. Ayat inda tamamiyah, ketika sempurnanya 7 tahun. Wa in mayyaza qablaha, sebelum bertamyiz tuh anak, sebelum 7 tahun bertamyiz, sudah pinter, kayak anak sekarang nih, ya kan? Nah, sekarang tuh ya 5 tahun 6 tahun udah pinter, udah ngerti. Sekalipun udah tamyiz, dia udah tamyiz 7 tahun gitu ya, itu belum ada kewajiban.
Jadi kalau udah 7 tahun, ya 7 tahun sempurna 7 tahun, wajib tuh disuruh sembahyang. Bayang lu, tong. Kalau di bawah 7 tahun sunnah aja itu ya orang tua tuh. Bayang gitu. Kalau di bawah 7 tahun. Ada juga 7 tahun yang masih on. Pernah nggak? Itu anak-anak yang on. Ya kan ada juga tuh anak tuh. Ya, ya kalau 7 tahun tetap perintah. 7 tahun soalnya, potongan 7 tahun. Wayam bagi masyigatil amri at-tahdidu. Dan seyogianya tuh dianjurkan itu ya. Bersama sigot perintah, bayang lu at-tahdid. Ada ancaman di situ. Ya. Nakutin. Taruh apa tuh? Kemplangan. Selepetan dia. No, selepet lo, bayang. Nakutin doang tuh at-tahdid. Ngancem, nakutin. Wa yudrabu 'alaiha lewat ya. Tadi itu ngancem ya. Wa yudrabu dan dipukul dorban ghaira mubarrihin, pukulan yang tidak mubarrih. Jadi mubarrih ini yang tidak menyakitkan. Kali kita pelecet itu ya jangan, berdarah, pincang tuh anak ya. Itu melanggar hak asasi anak. Ada perlindungan anak sekarang tuh. Kalau patah dipukul kakinya ke sembahyang, itu kelebihan itu. Cubit aja pantatnya sedikit, ya kan ya. Ya baca bismillah mukulnya, bismillahirrahmanirrahim. Ya kan, jangan pakai nafsu. Ini perintah Rasul nih, pukul bismillah. Jangan pukul kepala, nggak boleh. Yang pukul muka, ya kan. Pantatnya cubit itu, pahanya. Jadi tarik cubitnya lecet tuh ya, kelenger ntar. Wujuban wajib dipukul mandukiro, ya orang yang tersebut tadi itu. Alaiha ala tarkiha, maksudnya tadi anak kecil dia yang udah 7 tahun ada tamiz. Ayat ala tarkiha artinya karena meninggalkan sembahyang. Lu kalau sembahyang ya pukul walau qadaan, sekalipun yang qada. Aw taraka syartan min syurutiha, atau meninggalkan satu syarat daripada salat sembahyang. Sembahyang nggak pakai wudu, ya ini bocah cubit aja pantatnya, ya kan? Di asrin, nah bagi anak 10 tahun tuh kalau sembahyang, ayba ada stigma liha, artinya sudah sempurna 10 tahun. Ya hadis sahih, karena hadis sahih murus sobiya bis salat, perintahkan oleh kalian anak-anak itu sembahyang. Idza balagha sab'a sinin, sudah sampai 7 tahun. Idza balagha 10 sinin, sudah sampai 10 tahun, fadribu, pukul anak. Alaiha karena meninggalkan salat. Alaiha tarki salat. Ya, Allah.